Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here I will explain about part of speech. Jadi part of speech ini untuk grammar pemula yang masih belajar di awal-awal. Dan part of speech ini terdiri dari 8. Yang pertama ada noun kata benda, kedua pronoun kata ganti, ketiga verb kata kerja, keempat adjektif kata sifat, kelima adverb kata keterangan, keenam preposition kata depan, ketujuh conjunction kata sambung, dan yang terakhir interjection ungkapan emosi atau kata seru. Nah, lalu pasti kalian sudah banyak yang pernah dengar apa sih itu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection itu. Tapi mari kita telah lebih jauh lagi. Yang pertama, the first is noun atau kata benda. Jadi, noun ini biasa digunakan untuk menamai orang, hewan, dan tempat. Macam-macam noun. Misal, contohnya book, pen, car, table, air, doll, dan lain-lain. Jadi di sini itu baik noun yang ada wujudnya dan tidak ada itu sama saja tetap noun. Contohnya air. Air itu kan udara. Nah, udara ini kan tidak berwujud. Tapi ya air ini masih termasuk kata benda atau noun. Terus misal ada orang ya namanya Avinda. Nah, Avinda itu kan ada orangnya, berarti merupakan benda hidup. Jadi noun itu ada yang benda hidup dan ada yang tidak hidup, dan juga ada yang berwujud dan juga tidak berwujud. Contohnya, your book is on the table. Jadi di sini ada dua noun. Yang pertama itu book dan yang kedua itu table. Book di sini sebagai subjek dan table di sini sebagai keterangan tempat. Lanjut ke part of speech yang kedua yaitu pronoun. Jadi pronoun itu biasanya digunakan untuk mengganti sesuatu. Jadi pronoun itu bermanfaat untuk pengulangan kata atau repetisi. Penggunaan noun, subjek, objek seperti itu. Contohnya I, you, she, he, it, this, those, dan lain-lain. Contoh kalimatnya I bought you some snack. It is on the table. Jadi kata snack itu tidak usah diulangi lagi. Sudah digantikan dengan it. It ini maksudnya adalah snack, pengganti kata snack. Jadi kita hanya perlu mengucapkan kata it, bukan snack lagi. Lanjut part of speech yang ketiga yaitu verb. Verb atau kata kerja. Jadi verb ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Subjek itu adalah yang mengerjakan sesuatu, sedangkan objek itu yang dikenai sesuatu. Contoh verb itu walk, hit, walk, touch, write, dan lain-lain. Dan contoh kalimatnya adalah I hit you with that spoon. I di sini sebagai subjek, hit di sini sebagai verb atau predikat, dan you di sini sebagai objek. Lanjut ke part of speech yang keempat yaitu adjektif atau kata sifat. Jadi biasanya adjektif digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan kata benda ataupun juga pronoun. Sebenarnya pronoun itu merupakan kata benda, tapi pronoun merupakan kata ganti dari benda yang digantikan. Jadi otomatis adjektif juga menerangkan pronoun. Contoh adjektif itu beautiful, good, dan bad, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah Avinda is a beautiful girl. Jadi di sini menerangkan bahwa Avinda itu adalah gadis yang cantik. Jadi beautiful ini atau cantik ini adalah adjektif. Lanjut yang kelima adalah adverb.
Adverb di sini biasanya digunakan untuk menerangkan verb, adjektif maupun adverb lainnya. Contoh adverb yaitu yesterday, quickly, very, always, dan lain-lain. Contoh kalimat adverb adalah they always eat out at that place. Jadi always di sini itu merupakan keterangan waktu yang menerangkan kapan sih mereka makan di tempat itu, seperti itu. Yang keenam ada preposition. Jadi preposition ini adalah kata depan. Biasanya part of speech ini dikombinasikan oleh noun ataupun pronoun untuk membentuk frase yang menerangkan verb, noun ataupun adjektif. Contohnya adalah in, at, on, by, of, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah I put the book on the table. Jadi kata on ini merupakan kata depan atau preposition. Selanjutnya yang ketujuh adalah conjunction atau kata penghubung. Biasanya kata conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase dan klausa. Contohnya and, but, but, I'll talk, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yang pertama, I like this car, but I don't have money to buy it. Nah, ini but ini menggabungkan antara dua klausa. Contoh yang kedua, I love Mita and Jessie. And di sini menggabungkan dua kata. Jadi, kata and dan but ini itu sama-sama conjunction tapi berbeda. Maksudnya berbeda. Yang but ini menggabungkan klausa dan and ini menggabungkan kata. Jadi memang conjunction ini bisa menghubungkan antara dua kata, dua frase maupun dua klausa. Lanjut ke part of speech yang terakhir yaitu interjection atau ungkapan emosi. Biasanya interjection ini biasanya merupakan ucapan yang digunakan untuk mengungkapkan emosi dari seseorang atau untuk mengungkapkan kegembiraan dan kesedihan. Jadi itu merupakan ucapan pendek. Contohnya adalah oops, hooray, bravo, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, bravo, you got an A. Jadi kata bravo merupakan ungkapan emosi seseorang yang mengatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi dia mengungkapkan dengan kata-kata bravo. Saya pikir itu sudah sangat jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.